Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran teknik gambar manufaktur untuk kelas 12. Bila minggu kemarin kita sudah banyak mempelajari masalah WJS dan UJS, kali ini kita akan mempelajari untuk pengoperasian mode solid 3 dimensi modeling AutoCAD. Nah, untuk operasi mode solid ini nanti kita batasi, yaitu pertama kita akan mempelajari yaitu extrude, dimana fungsinya extrude adalah membuat objek 3D solid dengan cara memberi ketinggian atau ketebalan pada sumbu Z sesuai dengan bentuk objek 2 dimensi dengan kurva tertutup. Yang kedua adalah dengan metode revolve, yaitu berfungsi untuk membuat objek 3D solid dengan cara diputar pada sumbu X maupun Y sesuai dengan bentuk objek 2 dimensi dengan kurva tertutup. Kemudian yang ketiga, ada fasilitas baru di AutoCAD yang versi baru, yaitu press pull, dimana berfungsi seperti extrude dan revolve dengan cara lebih ringkas dan objek pembentuknya tidak harus kurva tertutup, bahkan bidang 3D solid pun bisa. Kemudian selain operasi mode solid, nanti kita juga akan mempelajari solid editing, yaitu untuk pertama kalinya kita akan mengenal yaitu operasi boolean, yaitu diantaranya adalah union yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih objek 3 dimensi solid menjadi satu objek 3 dimensi solid. Kemudian yang kedua kita akan mengenal subtract, di mana berfungsi untuk mengurangi atau memotong suatu objek 3D solid dengan objek 3 dimensi solid lainnya yang bersinggungan. Kemudian yang ketiga kita akan mengenal intersect, di mana berfungsi untuk menyisakan dua atau lebih objek 3 dimensi solid yang bersinggungan sehingga menghasilkan objek 3D solid yang baru, hasil irisan kedua objek 3 dimensi solid sebelumnya. Oke, untuk operasi model solid dan operasi solid editing, yaitu operasi boolean, akan kita beri contoh-contoh berikut ini. Apabila pada minggu kemarin kita pernah membahas yaitu pembuatan 3D solid menggunakan objek 3D solid primitif, yaitu box, silinder, cone, sphere, piramid, wedge, dan torus, maka kali ini kita akan membuat 3D solid menggunakan perintah-perintah dasar di draw. Misalkan ada polyline, kemudian ada rectangle, ada polygon, ada circle, dan sebagainya. Kemudian untuk ketinggiannya nanti kita minta bantuan yaitu untuk extrude maupun revolve yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, semisal kita akan memfungsikan bagaimana penggunaan extrude, berarti kita menggunakan perintah dasar dulu. Misalkan draw, kali ini kita coba membuat segi 6, kita masuk di polygon, kemudian ditanya polygon enter number of side, misalkan 6, kita isi 6, kemudian enter, kemudian ditanya pusatnya di mana, misalkan kita pusatnya di titik 0,0, 0,0 kita masukkan. Oke, kemudian ditanya inscribe, in circle atau circumscribe, kita pilih yang inscribe karena yang lingkarannya ada di dalam. Oke, kemudian ditanya berapa radiusnya, misalkan kita membuat radiusnya adalah 11, kita masukkan angka 11, enter. Oke, nah kemudian kita sudah punya seperti ini. Nah, untuk penggunaan extrude berarti kita tinggal mengklik extrude, kemudian kita klik di sini. Oke, kemudian kita enter. Nah, misalkan ketinggiannya adalah 10, kita masukkan 10, kemudian oke. Nah, di sini sudah jadi objek solid. Kalau kita cek di konseptual, nah seperti ini. Nah, metode lainnya untuk membuat extrude kita bisa minta bantuan, yaitu tadi sudah kita sampaikan, yaitu press pull. Mari kita coba lagi, kita membuat polygon lagi di sini. Oke, misalkan sisinya 6, kita masukkan 6, oke, enter. Kemudian kita ditanya pusatnya, misalkan kita pusatnya seberang tempat, di sini klik. Kemudian kita pilih inscribe lagi sama. Kemudian ditanya radius circle, yaitu 11, kita masukkan 11. Oke. Kemudian kita minta bantuan yaitu untuk press pull, klik press pull. Ini bedanya kalau yang extrude tadi di pinggir, kalau yang press pull adalah di bidang tengahnya. Kita klik di tengahnya, tinggal kita naikkan misalkan 10, enter. Oke, selesai. Kemudian press pull ini tadi kita sampaikan juga bisa pada bidang 3D solid. Misalkan saya klik press pull, misalkan bidang yang sebelah sini saya klik,
kemudian langsung saya tarik, langsung jadi. Nah kemudian misalkan bidang ini saya tarik menuju berlawanan arah, nanti dia akan terpotong otomatis. Nah seperti ini contohnya ya. Jadi untuk press pull penggunaannya lebih ringkas. Oke, saya kembalikan, Ctrl Z. Oke, nah sekarang kita coba membuat objek 3D solid lagi. Misalkan silinder, kita klik lingkaran di sini, kemudian kita klik sembarang tempat, klik, kemudian kita diminta memasukkan radiusnya. Kita masukkan radiusnya misalkan adalah 6. Oke, enter. Kemudian saya akan membuat 3D solidnya menggunakan extrude. Klik extrude, saya klik di garisnya, kemudian enter atau spasi, saya naikkan misalkan panjangnya adalah 50 misalkan. Oke, enter. Nah ini sudah jadi. Oke, kemudian misalkan saya ingin membuat lagi. Nah ini saya masukkan di sini, kemudian saya masukkan radiusnya 6. Oke, kemudian misalkan pakai press pull, klik press pull, klik di tengah, naikkan sebesar 50, enter, sama. Nah berikutnya ini akan coba kita masukkan ke sini, yaitu kita pindah, kita coba tampilannya wireframe lagi. Oke, untuk memasukkan ke sini, nah kita minta bantuan agar dapat berada di tengah-tengah, yaitu kita buat sketch garis biasa, misalkan sini sampai sini. Oke, kemudian silinder ini akan kita pindah ke sini. Nah kita minta bantuan yaitu move. Oke, kita klik di sini, kemudian kita spasi atau enter. Kita ditanya base point atau pusat perpindahannya adalah di sini. Saya pindah ke sini agar dapat mencari titik tengahnya. Saya minta bantuan snap, saya shift klik kanan, kemudian cari midpoint. Oke, saya taruh di tengah sini. Oke, kemudian di sini kita coba pakai wireframe, ganti konseptual ya. Oke, seperti ini. Tetapi di sini masih dua kesatuan. Untuk menyatukannya kita menggunakan operasi boolean tadi, yaitu di solid editing, yaitu union. Klik union, saya klik di sini, klik di sini, kemudian saya enter. Oke, ini sudah jadi satu kesatuan. Artinya dia sudah tidak bisa dipindah-pindah menurut objek masing-masing. Contoh berikutnya kita akan memanfaatkan fitur subtract atau pengurangan, yaitu misalkan di sini akan kita buat mur. Nah ini nanti adalah objek pemotongnya, nanti kita pindah ke sini. Oke, untuk tampilannya kita ubah dulu ke 2D wireframe. Klik. Oke, kemudian kita sama minta tolong untuk mencari titik tengahnya. Oke, di sini, kemudian di sini. Oke, nah di sini kita pindah. Oke, di tengah di sini saya ubah ke sini, minta bantuan snap di kanan, kemudian midpoint. Oke, sudah ketemu. Oke, nah kemudian kita akan coba melakukan subtract, yaitu pengurangan. Agar kelihatan kita rubah dulu 2D wireframe ke konseptual. Oke, di sini adalah objek untuk nanti murnya, di sini adalah sebagai pengurangnya. Nah fitur subtract kita klik, kemudian untuk objek 3 dimensi kita klik, kemudian spasi atau enter, kemudian untuk objek pengurangnya kita klik. Oke, kemudian kita enter. Nah di sini sudah menjadi lubang atau dikurangi berdasarkan objek pengurang, yaitu silindernya. Oke, berikutnya kita akan memanfaatkan fitur intersect. Ini kita kembalikan dulu ke model 2D wireframe. Kemudian kita akan memanfaatkan fitur intersect, dan kita juga akan memanfaatkan fitur revolve untuk membuat objek pengurangnya. Nah sekarang kita coba membuat fitur dengan revolve, yaitu kita ubah dulu untuk UCS nya, klik set, saya taruh di sini misalkan. Nah kemudian saya taruh di sini untuk setnya. Oke, saya coba membuat fitur di sini. Oke, top pandangan di sini. Saya coba membuat kotak, misalkan saya taruh di sini 0,0. Oke, nah kemudian di sini saya mempunyai
panjang, yaitu kalau tadi lingkarannya radiusnya 11, ini saya juga masukkan angka 11, sedangkan tingginya tadi adalah 10. Oke, kemudian saya coba memanfaatkan untuk fitur jumper di sini, kita jumper, kemudian berdasarkan distance atau angle boleh, distance misalkan first line-nya misalkan saya masukkan 2. Oke, kemudian sudutnya 30 misalkan, masukkan, kemudian multiply. Oke, di sini dan di sini, kemudian di sini dan di sini. Oke, enter. Oke, kemudian kita coba ke 3 dimensi lagi. Nah, kita sudah punya seperti ini. Oh, kita rubah dulu ke home. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita coba membuat objek 3 dimensi menggunakan fitur revolve. Klik di sini revolve. Oke, ini bidangnya. Kemudian ditanya aksisnya adalah di sini sampai di sini. Oke, di sini tinggal putar, tinggal berapa derajat kita mau memakai. Misalkan kita mau membuatnya full lingkaran, yaitu 360 derajat, tinggal kita enter. Oke, nah sekarang kita sudah punya objek di sini. Nah, coba kita beri tampilan konseptual. Saya klik di sini konseptual. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita akan memanfaatkan fitur intersect, dimana nanti fitur intersect adalah menyisakan gabungan dari 2 objek 3D solid. Nah, ini akan saya gabung ke sini, yaitu kita pindah dahulu, saya move dulu, move ini objeknya, kemudian kita cari untuk titik pusatnya. Oke, ini saya pindahkan ke sini, titik pusatnya ke sini. Oke, nah sudah bergabung. Kemudian kita manfaatkan fitur intersect. Kita lihat di sini, jadi nanti akan tersisa antara segi 6 ini dan lingkaran ini yang sama-sama mengenai. Yang tidak mengenai nanti akan hilang, jadi fit ini hilang. Kemudian lingkaran yang ini nanti akan juga hilang karena tidak mengenai. Yang sama-sama mengenai nanti akan muncul sebagai objek 3D solid yang baru. Oke, kita manfaatkan fitur ini intersect, kita klik, kemudian saya klik yang lingkaran, kemudian saya klik yang segi 6, klik, kemudian saya enter. Oke, nah objeknya sekarang sudah jadi, yaitu untuk pembuatan mur dengan tepi yaitu radius. Oke, berikutnya kita akan coba beri contoh lagi untuk pembuatan 3 dimensi solid. Yang ini kita hapus dahulu. Oke, contohnya seperti ini. Kita lihat objeknya seperti ini, berarti enaknya kita membuat awal untuk objeknya dari depan sini. Oke, berarti arah sumbu setnya kita rubah ke sini ya. Oke, buset kita rubah ke depan. Nah, ke depan sini, kemudian kita boleh menggambarnya lewat pandangannya yang di depan. Oke, kemudian kita taruh di sini, kita pakai polyline, kita lihat lagi ukurannya, yaitu misalkan kita dari bawah 40. Oke, dari 0,0 oke, panjangnya 40. Oke, ternyata layar besar, ini kita kecil dahulu. Oke, kemudian naik yaitu 20. Oke, kemudian geser 20 juga, 20, naik 30. Oke, geser lagi ke sini, lurus, klik, naik lagi 20. Oke, kemudian ke sini 60. Oke, kemudian turun ke bawah, ini 40, totalnya 7, berarti ini 30. Oke, terus kemudian langsung disatukan. Oke, nah kita sudah punya ini. Kemudian kita rubah lagi untuk UJS nya dapat. Oke, kemudian kita kembalikan ke pandangan sebelumnya. Nah,
seperti ini. Kemudian kita beri ketebalan extrude. Oke, klik ke kanan, ke sini sepanjang tadi 90. Oke, nah sudah jadi. Kemudian kita cek lagi, di sini ada pengurangan yaitu 10. Kemudian yang di sini adalah kita kalau satu kotaknya ini adalah 10, berarti sini pengurangannya adalah 1 2 3 4, berarti 4 kali 40 kali 10. Oke, kita rubah dulu ke 2D wireframe. Nah, kita membuat objek di sini atau di luar boleh, nanti kita pindah ke sana. Oke, kita solid. Oke, misalkan di sini saya ke sini adalah 10. Oke, kemudian ke sini adalah 40. Oke, kemudian tinggal digabungkan. Oke, enter. Nah, ini kita pindah, move. Oke, masih pusat pemindahnya di sini, saya taruh di sini. Oke, kemudian kita cek gambar lagi, turun adalah 30. Oke, kita pindah lagi sini, kita pilih pakai press tool atau extrude, nanti di subtract. Misalkan kita pakai extrude. Oke, klik, klik di sini. Oke, ke bawah sampai di sini. Oke, kemudian kita subtract, klik, kemudian ini bendanya. Oke, spasi, kemudian pengurangnya adalah ini. Bentar. Nah, ini sudah jadi. Nah, atau kita langsung menggunakan brush tool, yaitu saya ulang lagi di sini. Nah ini masih ada di sini, langsung menggunakan brush tool, langsung ke pandangan yang konseptual. Brush tool di sini objeknya langsung ke bawah sampai di sini. Oke, ini langsung terpotong. Tinggal untuk objek pembuatnya kita klik, kemudian kita delete. Oke, saya kembalikan lagi ke 2D wireframe. Oke, kita beri contoh lagi yang lain. Nah, seperti ini. Mari kita coba. Ini kita geser dahulu, misalkan nanti kita buat di sini, kita lihat. Nah, sebaiknya ini kita biar cepat menggunakan pembuatan dari samping sini sama seperti tadi. Kita rubah Z-nya. Oke, saya rubah di sini, saya larikan ke depan. Oke, kemudian saya rubah ke depan sini sama seperti tadi. Oke, nah kita lihat ukurannya di sini berarti adalah 10 20, di sini 20 20 20 20 20 70 ya, 70 oke, 0,0. oke, 70 Bentar. Oke, naik tingginya berarti adalah 20 20 20 10 70 juga, 70. Oke, kemudian geser ke sini 20 turun 10 geser 20 turun 20 geser 20. Oke, turun 20 oke, kemudian 10 oke, kembali ke sini 20. Oke, kemudian kita kembali ke Word, kita kembali ke Home, kita kembalikan ke SA isometric. Nah, sekarang ini kita extrude, klik spasi. Oke, 100. Oke, berikutnya kita lihat gambar lagi. Di sini ada melengkung yaitu kurva, di sini juga ada melengkung kurva. Mari kita coba membuatnya. Berarti di sini kita akan membuat kurva dahulu. Berarti UCS-nya kita rubah ke sini dahulu. Set di sini saya rubah di sini, saya larikan ke depan. Oke, kemudian kita membuat kurva.
Di sini metodenya ada radiusnya 130, berarti di sini saya juga nyari metode untuk pembuatan kurva, yaitu start and radius. Klik start di sini, kemudian n nya di sini, kemudian masukkan radiusnya 130. Oke, di sini sudah jadi. Kemudian untuk membuat kurva tertutup, saya buat line dari sini sampai sini. Oke, enter. Nah, ini dan ini kita jadikan satu menggunakan fitur bagian. Oke, klik di sini, enter. Oke, sudah jadi satu kesatuan, kemudian kita extrude. Klik spasi sampai ke depan, panjangnya sampai di sini. Oke, ini udah jadi. Kemudian berikutnya yang di sini sama, kita rubah dulu untuk UCS nya, set ini tarik ke atas. Oke, kemudian sama di sini, klik, kemudian klik di sini, dan ditanya radiusnya 130. Oke, kemudian membuat garis, nah, klik di sini. Oke, kita satukan yaitu dengan region, klik enter, dan kita extrude ke atas, klik spasi, sampai di sini, klik. Oke, kita lihat dengan konseptual seperti ini sudah jadi. Kemudian tinggal kita union, klik sini, ini, dan ini, enter. Nah, objeknya sudah jadi. Kita kembalikan ke 2D wireframe. Oke, misalkan ini kita coba pindah biar kelihatan ke depan. Oke, saya kembalikan lagi ke Word. Nah, seperti ini. Berikutnya akan kita beri contoh lagi, yaitu ini objek oblik, dimana objek oblik itu kalau kita lihat dari samping miring, dari atas juga miring. Nah, oke, kita buatnya sama seperti tadi. Kita dari samping, saya klik di sini sembarang tempat, saya tarik ke sini setnya. Kemudian kita membuat ukuran dari objeknya yaitu 60 kali 60, kemudian panjangnya 100. Oke, kita klik di sini untuk rectangle, permulaan 0,0. Oke, kemudian tadi ukurannya adalah 60,60, enter. Nah, kemudian kita extrude. Oke, spasi, tarik ke depan yaitu panjangnya 100, enter. Kemudian untuk menarik objek miring yang sebelah sini saja, berarti objeknya kita klik, kemudian kita tekan kontrol, kemudian kita klik objek yang akan ditarik, klik di sini sehingga muncul ini merah, kemudian kita tarik. Oke, kita tarik sebanyak tadi ukurannya adalah 60, enter. Oke, jadi kita cek di sini tadi kita tarik 60. Nah, kemudian yang atas juga, yang atas ini ditarik di sini 100, ini 80, berarti ditarik sepanjang 20. Oke, yang atas juga sama, kita klik, kemudian kontrol kita tekan di daerah sini, kita klik. Oke, kita tarik lagi ke sini sebanyak 20. Oke, objeknya sudah jadi. Kemudian karena di sini ada kedalaman yaitu 30, kemudian ini 20, kita coba membuat objeknya sama. Dapat klik di sini, saya klik sembarang tempat aja, misalkan di sini. Kemudian tadi kesininya 20 ya, berarti add 20, kemudian ketinggiannya 30. Kemudian kotak ini kita pindah, yaitu kita move. Kita klik di sini berdasarkan midpoint, klik kanan, midpoint. Nah, di sini midpoint. Oke, kita pindah ke sini juga sama ke midpointnya. Nah, di sini kemudian kita extrude, klik, spasi, saya tarik ke depan secukupnya, kemudian kita subtract, klik, ini objeknya, spasi, ini objek pengurangnya, si. Oke, kalau kita lihat di konseptual, nah sudah jadi. Oke, kita kembalikan ke Word, kita kembalikan ke wireframe.
Nah, tadi adalah beberapa contoh pembuatan objek solid 3 dimensi menggunakan operasi model solid dan solid editing operasi boolean. Nanti silakan apabila masih bingung atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan konsultasi di grup WA kelas ataupun di LMS. Nah, kemudian Pak Ilu juga sudah memberikan latihan-latihan yang harus kalian kerjakan di LMS. Nanti silahkan dicek di webnya e-learning.smkn1madiun.sch.id. Sekian dahulu penjelasan tentang operasi model solid. Masih banyak sebenarnya yang bisa dipelajari tentang operasi model solid ini. Karena keterbatasan waktu, maka materi ini dapat siswa kembangkan sendiri pada sumber-sumber yang lain. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar. SMK bisa, SMK hebat.